Prediksi soal SKB Pembimbing Kemasyarakatan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 1. Pembimbing kemasyarakatan setidaknya meliputi 3 area praktek yakni mikro, mezo dan makro. Praktek makro yakni dalam lingkup A. Individu dan keluarga. B. Organisasi dan komunitas lokal. C. Masyarakat luas. D. Komunitas lokal dan masyarakat luas. 2. Mampu mengembangkan lebih lanjut terhadap semua ide yang muncul dalam kelompok disebut. A. Evaluator. B. Elaborator. C. Negosiator. D. Mediator. 3. Dalam praktek mezo, pekerja sosial pemasyarakatan melaksanakan peran-perannya dalam memberikan bantuan pada kliennya dengan melakukan hal 1. Pengambil inisiatif, perunding atau negosiator, pembela, juru bicara, penggerak, penengah, konsultan. 2. Penghubung, pemungkin, perantara, penyalur informasi, evaluator, manajer kasus atau koordinator, pendampingan. 3. Instruktur, pencari informasi, pembentuk opini, evaluator, elaborator, pemberi semangat, pencatat. 4. Teknisi prosedural, pendorong, pendengar, pengikut, pengatur kompromi, pereda ketegangan. Pernyataan yang benar adalah A. 1 dan 2. B. 2 dan 3. C. 3 dan 4. D. 2 dan 4. 4. Dalam praktek makro, pekerja sosial pemasyarakatan melaksanakan peran-perannya dalam memberikan bantuan pada kliennya dengan melakukan hal A. Pengambil inisiatif, perunding atau negosiator, pembela, juru bicara, penggerak, penengah atau mediator, konsultan. B. Penghubung, pemungkin, perantara, penyalur informasi, evaluator, manajer kasus atau koordinator, pendampingan. C. Instruktur, pencari informasi, pembentuk opini, evaluator, elaborator, pemberi semangat, pencatat. D. Teknisi prosedural, pendorong, pendengar, pengikut, pengatur kompromi, pereda ketegangan. 5. Pembimbing kemasyarakatan sebagai perantara memiliki tujuan untuk mengaitkan klien dengan pelayanan-pelayanan manusia dan sumber-sumber daya yang lain. Fungsinya sebagai perantara adalah A. Analisa kebijakan dan masalah sosial, pengerahan hubungan masyarakat, pengembangan sumber daya. B. Menilai situasi klien, sumber bantuan, penyerahan, sistem hubungan pelayanan, pemberian informasi. C. Pembelaan kasus atau klien, kelompok advokasi. D. Mengajarkan tentang kehidupan sosial dan keterampilan sehari-hari, perubahan perilaku, pencegahan utama perhatian. 6. Pembimbing kemasyarakatan diberhentikan dengan tidak hormat karena A. Mencapai usia pensiun. B. Meninggal dunia. C. Tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. D. Melakukan pelanggaran terhadap tugas dan kewajiban. 7. Fungsi pembimbing kemasyarakatan sebagai agen perubahan adalah A. Analisa kebijakan dan masalah sosial. B. Pengerahan hubungan masyarakat. C. Pengembangan sumber daya. D. Semua benar. 8. Hukum semata-mata untuk mencapai keadilan, yakni hukum berisikan pada keyakinan yang etis tentang apa yang adil dan tidak adil. Fokus utamanya adalah mengenai hakikat keadilan dan norma untuk berbuat secara konkret dalam keadaan tertentu. Teori tersebut adalah tujuan hukum menurut A. Teori etis. B. Teori utilitas. C. Teori campuran. D. Teori normatif dogmatif. 9.
Pembimbing kemasyarakatan harus siap mengajarkan masyarakat tentang ketersediaan dan mutu pelayanan manusia yang diperlukan serta kecukupan program pelayanan dan kebijakan sosial untuk memenuhi kebutuhan klien. Fungsi pembimbing kemasyarakatan sebagai pengajar adalah A. Penilaian psikososial dan hasil diagnosa, keberlangsungan kepedulian, perawatan sosial, evaluasi. B. Orientasi dan identifikasi klien, penilaian klien, perencanaan pelayanan atau perawatan, hubungan dan koordinasi pelayanan, pengawasan pemberian pelayanan. C. Pelatihan dan orientasi karyawan, manajemen personalia, pengawasan, konsultasi. D. Mengajarkan tentang kehidupan sosial dan keterampilan sehari-hari, perubahan perilaku, pencegahan utama perhatian. 10. Pembimbing kemasyarakatan sebagai beban kerja klien berfungsi untuk A. Perencanaan kerja dan manajemen waktu. B. Jaminan adanya pengawasan dan pengolahan informasi. C. A dan B benar. D. A dan B salah. 1. Pembimbing kemasyarakatan setidaknya meliputi 3 area praktek yakni mikro, mezo dan makro. Praktek makro yakni dalam lingkup pembahasan. Poin A merupakan lingkup mikro dan poin B merupakan lingkup mezo. Maka jawaban yang benar adalah C. Masyarakat luas. 2. Mampu mengembangkan lebih lanjut terhadap semua ide yang muncul dalam kelompok disebut? Jawabannya adalah B. Elaborator. 3. Dalam praktek mezo, pekerja sosial pemasyarakatan melaksanakan peran-perannya dalam memberikan bantuan pada kliennya dengan melakukan hal 1. Pengambil inisiatif, perunding atau negosiator, pembela, juru bicara, penggerak, penengah, konsultan. 2. Penghubung, pemungkin, perantara, penyalur informasi, evaluator, manajer kasus atau koordinator, pendampingan. 3. Instruktur, pencari informasi, pembentuk opini, evaluator, elaborator, pemberi semangat, pencatat. 4. Teknisi prosedural, pendorong, pendengar, pengikut, pengatur kompromi, pereda ketegangan. Pernyataan yang benar adalah pembahasan. Poin 1 merupakan praktek makro, sementara poin 2 merupakan praktek mikro. Maka jawabannya adalah C. 3 dan 4. 4. Dalam praktek makro, pekerja sosial pemasyarakatan melaksanakan peran-perannya dalam memberikan bantuan pada kliennya dengan melakukan hal pembahasan. Poin B merupakan praktek mikro, sementara untuk poin C dan D merupakan praktek mezo. Maka jawaban yang benar adalah A. 5. Pembimbing kemasyarakatan sebagai perantara memiliki tujuan untuk mengaitkan klien dengan pelayanan-pelayanan manusia dan sumber-sumber daya yang lain. Fungsinya sebagai perantara adalah jawaban yang benar adalah B. Yaitu menilai situasi klien, sumber bantuan, penyerahan, sistem hubungan pelayanan, serta pemberian informasi. 6. Pembimbing kemasyarakatan diberhentikan dengan tidak hormat karena jawaban yang benar adalah D. Melakukan pelanggaran terhadap tugas dan kewajiban. 7. Fungsi pembimbing kemasyarakatan sebagai agen perubahan adalah jawaban yang tepat adalah D. Semua benar. 8. Hukum semata-mata untuk mencapai keadilan,
yakni hukum berisikan pada keyakinan yang etis tentang apa yang adil dan tidak adil. Fokus utamanya adalah mengenai hakikat keadilan dan norma untuk berbuat secara konkret dalam keadaan tertentu. Teori tersebut adalah tujuan hukum menurut? Jawabannya adalah A. Teori etis. 9. Pembimbing kemasyarakatan harus siap mengajarkan masyarakat tentang ketersediaan dan mutu pelayanan manusia yang diperlukan serta kecukupan program pelayanan dan kebijakan sosial untuk memenuhi kebutuhan klien. Fungsi pembimbing kemasyarakatan sebagai pengajar adalah? Jawaban yang benar adalah D. 10. Pembimbing kemasyarakatan sebagai beban kerja klien berfungsi untuk? Jawaban yang benar adalah C. A dan B benar.